Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Rizky Fauzi, kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Apa kalian tahu apa itu limit? Mudahnya, kita anggap limit ini sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut batas karena memang mendekati nilai tersebut. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mencapai nilai tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai limit fungsi aljabar, kita bahas dulu nih fungsinya. Misalkan, kita punya fungsi f(x) sama dengan x ditambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai x-nya yaitu, x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita memperoleh nilai f(x)-nya, ketika x sama dengan negatif 2, f(x) sama dengan negatif 1. Ketika nilai x sama dengan negatif 1, nilai f(x)-nya sama dengan 0. Ketika nilai x sama dengan 0, nilai f(x)-nya sama dengan 1. Ketika x sama dengan 1, nilai f(x)-nya sama dengan 2. Dan ketika x sama dengan 2, nilai f(x)-nya sama dengan 3. Kemudian, dari nilai-nilai x dan f(x) yang kita peroleh tadi, kita dapat menggambarkan grafik dari fungsi tersebut. Bisa kita lihat, fungsi x ditambah 1 membentuk suatu garis miring. Jadi, apa sih limit fungsi aljabar itu? Kita dapat mengatakan, limit fungsi aljabar merupakan sebuah nilai yang didekati oleh suatu fungsi pada batas tertentu. Perlu kita ketahui, limit fungsi aljabar mempunyai bentuk umum yaitu, limit x mendekati a, untuk fungsi f(x) sama dengan L. L di sini adalah nilai limit. Kita juga mempunyai teorema yang berbunyi, limit x mendekati a, untuk fungsi f(x) sama dengan L, jika dan hanya jika, limit x mendekati a dari kiri, untuk fungsi f(x) sama dengan L, dan limit x mendekati a dari kanan, untuk fungsi f(x) sama dengan L. Artinya, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit jika, antara limit kiri dan kanannya memiliki besar nilai yang sama. Jika limit kiri dan kanannya tidak sama, maka nilai limitnya adalah tidak ada. Untuk memahami konsep dari limit fungsi aljabar dengan lebih baik, saya telah menyiapkan sebuah program dengan menggunakan GeoGebra. Pertama-tama, kita ketikkan dulu fungsinya. Di sini saya menggunakan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 4. Setelah itu GeoGebra akan menampilkan grafik dari fungsi yang saya berikan. Kemudian kita tentukan nilai c untuk mendapatkan nilai limitnya. Tentukan juga nilai a dan b untuk menentukan batas kanan dan kirinya. Di bawahnya, terdapat tombol mendekati dari kiri dan mendekati dari kanan. Ketika tombol mendekati dari kiri ditekan, program akan berjalan dan menunjukkan batas kiri bergerak mendekati nilai limitnya, begitu pula dengan tombol mendekati dari kanan. Bisa kita lihat kedua batas tersebut mendekati ke satu titik yang sama, itu artinya di sanalah nilai limitnya berada. Kita juga bisa menampilkan tabel untuk melihat data yang lebih detail. Sebelum kita mengerjakan soal limit fungsi aljabar, kita perlu mengetahui dan memahami dengan baik tentang sifat-sifat yang ada pada limit fungsi aljabar. Di sini, kita memiliki total 6 sifat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika fungsi dari limitnya berbentuk c atau konstanta saja, maka nilai limitnya adalah c atau konstanta itu sendiri. Yang kedua, jika fungsinya berbentuk c dikali fungsi f(x), maka limitnya adalah c atau konstanta dikalikan dengan nilai limit dari fungsi f(x). Yang ketiga, jika fungsinya berbentuk penjumlahan dua fungsi, yaitu fungsi f(x) ditambah fungsi gx, maka nilai limitnya adalah nilai limit fungsi f(x) dijumlahkan dengan nilai limit fungsi gx. Yang keempat, jika fungsinya berbentuk pengurangan dua fungsi, maka nilai limitnya adalah nilai limit fungsi f(x) dikurangi dengan nilai limit fungsi gx. Yang kelima, jika fungsi limitnya berbentuk perkalian dua fungsi, maka nilai limitnya adalah nilai limit fungsi f(x) dikalikan dengan nilai limit fungsi gx. Dan yang terakhir atau keenam, jika fungsinya berbentuk pembagian dua fungsi, maka nilai limitnya adalah nilai limit fungsi f(x) dibagi dengan nilai limit fungsi gx. Sekarang,
Kita masuk pada bagian contoh soal, dan metode penyelesaiannya. Metode pertama adalah substitusi. Metode substitusi merupakan suatu cara di mana kita menggantikan variabel yang ada pada fungsi dengan suatu nilai secara langsung. Mari kita kerjakan contoh soalnya. Limit X mendekati 5, untuk X kuadrat ditambah X ditambah 4. Untuk mendapatkan nilai limitnya, kita mensubstitusikan angka 5 pada variabel X, sehingga kita peroleh, 5 kuadrat ditambah 5 ditambah 4, sama dengan 25 ditambah 5 ditambah 4, sama dengan 34. Jadi, nilai limit X mendekati 5, untuk X kuadrat ditambah X ditambah 4 adalah sama dengan 34. Metode kedua adalah pemfaktoran. Singkatnya, metode ini mengharuskan kita untuk mencari faktor-faktor dari fungsi limitnya terlebih dahulu, sebelum melakukan substitusi. Contoh soalnya yaitu, limit X mendekati 1, untuk hasil dari X kuadrat dikurangi 1, dibagi dengan hasil dari X dikurangi 1. Bisa kita perhatikan, bentuk X kuadrat dikurangi 1, bisa kita jabarkan menjadi hasil dari X dikurangi 1, dikali hasil dari X ditambah 1. Sehingga kita memiliki bentuk limit X mendekati 1, untuk hasil dari X dikurangi 1 dikali hasil dari X ditambah 1 dibagi X dikurangi 1. Bentuk ini bisa kita sederhanakan, dengan cara membagi X dikurangi 1 dengan X dikurangi 1. Dengan demikian kita memperoleh bentuk akhir, limit X mendekati 1, untuk X ditambah 1. Kita substitusikan nilai X-nya, menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Metode ketiga adalah kali akar sekawan. Metode ini kita gunakan ketika kita memiliki fungsi berbentuk pecahan, dengan penyebut berupa bentuk akar. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Limit X mendekati 1, untuk 2X dibagi hasil dari 2 dikurangi akar X. Akar sekawan dari 2 dikurangi akar X adalah, 2 ditambah akar X. Jadi kita memiliki bentuk limit X mendekati 1, untuk 2X dibagi 2 dikurangi akar X, dikali 2 ditambah akar X dibagi 2 ditambah akar X. Kemudian kita operasikan sehingga kita memperoleh, limit X mendekati 1, untuk 4X ditambah 2X akar X, dibagi 4 dikurangi 2 akar X ditambah 2 akar X dikurangi X. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi, limit X mendekati 1, untuk 4X ditambah 2X akar X, dibagi 4 dikurangi X. Kita substitusikan nilai X-nya, menjadi 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali akar 1, dibagi dengan 4 dikurangi 1. Menghasilkan 6 dibagi 3, sama dengan 2. Jadi nilai limit X mendekati 1, untuk 2X dibagi 2 dikurangi akar X adalah sama dengan 2. Sepertinya cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.